Gimana sih, lihat talent aja lepas sepatu. Untuk investasinya di reksadana pendapatan tetap, kemudian sama Oh, emas nih, emas. Mungkin 5-12 lah. alhamdulillah di atas UMR. Damn. Ada. Iya. Ya, Bekas itu. 11. Untuk konsumtif ada di cuman 244.000 kayak per bulan. Sama, aku juga 200-300 per bulan. Beli car seat buat calon keponakan mau lahir. Jadi beli car seat buat di mobil kan. Make up sama baju. Kalau sampai dana pensiun tadi mungkin belum ya, karena sekarang lagi ngumpulin dana darurat dulu. Cuma kalau untuk asuransi kesehatan itu ada, jadi ada 3, ada BPJS, ada dari kantor, sama asuransi kesehatan pribadi. Kalau aku untuk dana pensiun juga belum nyiapin, tapi untuk asuransi itu udah ada 2, BPJS sama dari kantor. Kemarin pernah nih, tapi karena sudah belajar lagi, aku jadinya belum nyampe investasi lagi, jadi aku tarikin uang investasi. Pertama, asuransi dulu harus ada, begitu dana darurat ada, begitu baru kita ke investasi. Sekarang kan masih ngumpulin dana darurat, kalau dana darurat udah ada, baru aku mulai investasi. Kalau aku udah ada saham, tapi dikit banget. Terus baru di reksadana, dibanyakin di reksadana pendapatan tetap sama di pasar uang. Jadi untuk dana darurat tuh udah ada di reksadana pasar uang. Untuk investasinya di reksadana pendapatan tetap, kemudian sama Oh, emas nih, emas. Pengen. Siapa yang nggak pengen punya rumah? iyalah. Cuma kalau punya rumah, aku nggak kepikiran sekarang aku punya rumah. Pengennya setelah nikah baru aku punya rumah. Kalau gue sih pengen banget punya rumah, terus mobil, sama liburan ke luar negeri. Itu doang sih goalsnya. Kalau menurut gue better beli rumah sih daripada sewa rumah. Karena kalau sewa rumah itu kan kisarannya juga 2 juta sampai 3 juta. Dan itu tuh masih ada KPR kalau kita gaya hidupnya nggak terlalu tinggi. Mau ngambil KPR yang rumahnya kecil, nggak terlalu besar, itu tuh cicilannya juga sekitar sama aja kayak lo nyewa rumah gitu. Jadi better beli rumah. Kalau buat aku, ini tergantung ya gitu. Kalau pengen beli rumah, kan kalau sekarang harganya mahal nih rumah. Terus cuma kebelinya di rumah yang pinggiran kayak gitu. Mungkin jadi opsinya bisa 2 sih kayak gitu. Jadi rumah pinggiran beli untuk nanti pensiun, tapi di kota itu sewa. Karena kan mobilisasi kita lebih banyak di kota pastinya kan untuk bekerja. Untuk lebih enak kalau kita misalnya membuang waktu sejam, 2-3 jam misalnya untuk memaksakan diri membeli rumah dan tinggal di yang ujung, itu akan jadinya capeknya ke kita juga, buang ongkos. Jadi lebih baik yang satu itu dijadikan investasi, disewakan dulu dan di KPR kan, tapi ketika kita pensiun kita bisa tempati, sisanya kita tinggal di kota selama kita masih aktif bekerja kayak gitu. Oke. Kalau sejauh ini sih belum, karena bokap juga udah sempat pensiun di kantor yang sebelumnya, jadi masih ada tabungan dari pensiun itu. Terus lanjut masih kerja lagi. Terus kalau misalnya menafkahi sih enggak ya, karena ngasih bulanan juga nggak seberapa gitu. Orang tua masih bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau aku juga, alhamdulillahnya nggak pernah. Jadi kayak sampai sekarang ibu masih bekerja juga, masih aktif bekerja. Jadi untuk adik itu masih ditanggung semuanya sama bunda. Jadi aku cuma yaudah kalau mau ngasih jajan, tapi kalau enggak. Merdeka finansial buat gue adalah ketika gue udah bebas hutang. Sekarang alhamdulillah juga udah bebas hutang, karena gara-gara car seat itu doang tuh jadi ada hutang. Terus ketika udah punya dana darurat, dan ketika kita ada kebutuhan, kita berhutang sama diri sendiri. Jadi nggak perlu yang namanya minjam-minjam ke saudara ataupun pakai aplikasi pinjol, karena kita udah punya tabungan. Jadi ketika ada hal urgent, itu kita menggunakan dana tabungan atau berhutang sama diri sendiri lah. Kalau menurut aku itu kayak suatu hal yang sangat sulit dicapai untuk semua manusia ya, karena kan kalau kita bertumbuh nih, berkembang, keinginan kita pun semakin banyak gitu. Sampai kapanpun kayaknya akan sulit gitu. Bahkan
untuk sekelas Beyonce aja kayaknya dia belum financial freedom gitu. Kalau gue kan tadi kan bilang merdeka finansial gue adalah ketika gue bebas hutang. Nah sekarang sih gue ngerasa diri gue udah bebas finansial dan gue udah gak bergantung sama siapapun lagi. Justru orang-orang yang jadi bergantung sama gue. Jadi ngutang, pinjam dulu 100. Nah kalau untuk yang konsep yang indie gitu ya, kayak bebas dari utang, hidup tercukupi, mungkin itu bakal bisa tercapai deh. Cuma kalau untuk sampai benar-benar freedom yang kita bisa beli segalanya, udah gak memikirkan uang, itu agak nggak realistis ya kalau untuk saya gitu. Kebanyakan maunya, kebanyakan gengsinya, ngasih makan story mulu. Benar. Gaji 5 juta, apa yang beli barang harganya 4.500.000 habis. Gaji UMR, pengeluarannya 8 juta, pinjol terus. karena gue punya pengalaman yang menyedihkan, jadi kita tuh harus ngerasain akibatnya dulu, baru kita bertaubat. Jadi dulu gue 1 tahun kerja itu gue ngerasa gue gak punya apa-apa, dan gue juga sempet trading di saham, itu cepet kaya cepet miskinnya juga, dan banyak pengeluaran, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dan di situ gue belajar, gue sempat terjebak pinjol juga. Jadi dari 1 tahun itu gue belajar untuk menjadi lebih baik lah. Sekarang ya alhamdulillah sudah lepas itu semua. Alhamdulillah. Kalau aku untuk memulai mungkin belum ya, karena tadi juga balik lagi ke yang awal, masih mengumpulkan dana darurat. Cuma untuk nextnya, untuk mencapai financial freedom itu mungkin yang masuk akal tuh di investasi kali ya, mengumpulkan di investasi, nanti keuntungannya itu bisa buat hidup sehari-hari seperti itu. Oke, sekian pertanyaan terkait dengan Gen Z sulit merdeka finansial. Why? Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di episode Bye! selanjutnya.